Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kajian Ilmu Ngaji di bulan suci yang Allah muliakan, di hari yang agung, hari yang istimewa, di bulan yang istimewa tentunya. Dan kali ini saya ingin menyampaikan 7 ibadah yang utama di bulan suci Ramadan. Pertama, sholat berjamaah. Tentu sholat berjamaah itu menjadi utama, karena memang di luar bulan suci Ramadan pun ini menjadi sebuah kewajiban. Kenapa sih sangat diutamakan sholat berjamaah? Sholat wajibnya, yang maksudnya tadi sholat wajibnya, tapi di bulan Ramadan ini disarankan dan sangat disarankan sholatnya berjamaah. Jadi mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya, upayakan kita berjamaah karena pahalanya jelas. Di luar bulan suci Ramadan saja itu 27 derajat. Apalagi di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, amalan sunnah aja bernilai wajib, apalagi amalan wajib. Jadi kalau seandainya kita ingin mencapai keutamaannya, maka kerjakan secara maksimal. Jika kita kemarin sebelum Ramadan atau di luar bulan Ramadan mengerjakannya asal dikerjakan, kadangan mandiri, kadangan berjamaah, tapi upayakan selama bulan Ramadan sholat kita selalu berjamaah. Kemudian yang kedua, tadarus Al-Quran. Sering kita mendengar bahwa Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, karena juga diturunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Dipastikan kita tingkatkan kebiasaan nilai ibadah kita melalui tadarus. Kita sering mendengar ada one day one juz misalnya. Tapi sekarang usahakan habis sholat, kerjakan atau baca Quran itu di bulan Ramadan ini, habis sholat itu 1 juz. Kurang lebih kalau kita sudah lancar itu 30 menit sudah selesai sebetulnya. Jadi satu hari itu kita bisa membaca Al-Quran sampai 5 juz. Minimal seperti itu. Dan alangkah lebih baiknya kita memaksimalkan atau membaca atau mengikuti kajian tentang makna-makna yang tergandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kita memahami apa firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga makin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sholat taraweh. Sholat taraweh ini hanya ada di bulan Ramadan. Jadi usahakan jangan sampai kita tidak mengerjakannya, karena saking istimewanya sholat tarawih ini itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi pastikan kita juga tidak ketinggalan. Andai kata kita sibuk, tidak sempat ikut berjamaah ke masjid sholat tarawihnya, upayakan sholat wajibnya ikut berjamaah. Kalau tarawihnya misal tidak sempat, maka kerjakan di rumah di waktu-waktu sepertiga malam menjelang kita sahur tentunya. Yang keempat, dari 7 amalan yang sebaiknya jangan ditinggalkan. Keempat, sholat tahajud. Kita sering dengar keutamaan sholat tahajud. Di luar bulan suci Ramadan saja, bagi kita yang mengerjakan tahajud, ada banyak keutamaan. Salah satunya, Allah akan kabulkan secepatnya doa-doa kita. Apalagi di bulan Ramadan. Tentunya keutamaan sholat tahajud ini jauh melebihi nilainya di luar bulan suci Ramadan. Yang kelima, i'tikaf. I'tikaf ini kalau bahasa sederhananya berdiam diri. Jadi sebaiknya kita di bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. I'tikaf itu kalau dalam konteks sederhana berdiam diri, merenungi diri, tapi di masjid. Dan lebih baiknya tentunya diisi dengan membaca Al-Quran, kemudian kita kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai ayat-ayat Allah yang Allah turunkan ke dunia ini. Beriktikaf dan keutamaannya luar biasa. Yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Jelas, saya berulang kali menyampaikan bahwa sedekah atau amalan di bulan Ramadan itu berlipat ganda, maka jangan lewatkan juga. Selain kita ritualnya dalam konteks syariat kita sholat sunnah, sholat wajib,
tapi juga berbuat kebaikan dalam konteks tidak hanya perilaku, tapi juga menyisihkan harta kita dengan cara bersedekah. Pun kita misalnya kekurangan bersedekah, minimal senyum itu juga sedekah. Yang terakhir, yaitu zakat fitrah. Dalam Islam setidaknya mengenal dua, ada zakat mal, zakat harta, ketika kita sudah mencapai nisabnya. Dan yang kedua adalah zakat fitrah, dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Itu ditunaikan biasanya di hari terakhir, malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan itu sebagai upaya menyucikan diri kita. Jadi Allah itu luar biasa, kita dari hari pertama digembleng, dibersihkan dengan puasa, dengan berbagai amalan-amalan yang Allah lipat gandakan amalan. Yang terakhir sebagai upaya agar kita terjauh dari hal-hal buruk, ada syariat mengeluarkan zakat fitrah. Itu mengeluarkan kewajiban kita bila mana ada kewajiban-kewajiban orang lain, atau tentunya ada dosa-dosa yang belum tercuci dengan inilah, karena kita puasanya juga mudah-mudahan sih sebetulnya di minimal khusus, jangan puasa awal. Dan Allah mensyariatkan zakat fitrah sebagai upaya terakhir kita mencuci diri kita agar kita benar-benar suci dari dosa yang pernah kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. 7 amalan utama di bulan Ramadan, dan tentunya tidak hanya itu, banyak sekali. Dalam kesempatan ini, di waktu yang sangat terbatas ini, hanya 7 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.